Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Chapel STT Baptis Bandung. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun ibadah ini lewat video, tapi hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk bersatu teduh sejenak, bersyukur buat setiap kasih Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita. Firman Tuhan berkata kepada kita, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya roh Tuhan yang ada di dalam diri kita yang terus berkobar untuk kemuliaannya di dalam diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengobarkan kudus yang ada di dalam diri kita. Mari kita katakan kepada Tuhan, roh-Mu yang hidup Tuhan, penuhilah kami.
memberkati hati setiap kami. Engkau melurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh datang dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa nikmat bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kalau boleh Engkau telah menyertai kami selama 1 minggu. Engkau telah bersama-sama dengan kami hingga saat ini kami boleh berkumpul kembali untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam kami. Engkaulah segalanya bagi kami Bapa. Engkau yang terbaik bagi kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, katakan kepada Tuhan, Engkau sangat mengasihiku Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Bapa. Mari kita katakan kepada Tuhan, Engkaulah segalanya. Kerajaanmu
Tuhan. Ada amin saudara? Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita katakan kepada Tuhan, kuserahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami hingga saat ini.
Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah sekalipun masih secara virtual, tapi kami percaya semua para mahasiswa baik yang ada di asrama maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan tetap memelihara. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kami siap diberkati, kami siap dipenuhi dengan kebenaran-Mu, berbicara Engkau bagi kami semua, dan kami sebagai anak-anak-Mu bukan hanya sekedar mendengarnya saja, tapi kami rindu bisa menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati. Amin. Shalom semuanya, saya rindu bertemu dengan semua para mahasiswa STT Baptis Bandung, rekan-rekan pelayanan, para dosen, staf, dan pimpinan. Tapi saya percaya kita semua tetap boleh menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Kita sehat, kuat, dan bisa bersukacita melakukan semua aktivitas yang Tuhan percayakan buat kita kerjakan, lakukan. Khususnya untuk semester ini kita sudah mulai proses belajar mengajar. Saya percaya kita semua boleh tetap teguh dalam Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang hari ini ingin saya bagikan buat kita semua. Dan bersyukur saya dikasih kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini yang ingin saya bagikan buat kita semua diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 saya akan bacakan buat kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun situasi seperti ini, saya percaya kita boleh terus menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Surat ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang mengingatkan mereka semua sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat mereka, supaya jemaat ini juga boleh tetap teguh dalam kebenaran yang sudah mereka dengar dan percayai. Dan bukan hanya sementara saja, tapi Paulus mengingatkan, menasihati mereka supaya kebenaran itu boleh tetap hidup dalam setiap kehidupan mereka sampai selama-lamanya. Selama mereka diberikan napas kehidupan oleh Tuhan. Dan kebenaran ini juga boleh menjadi rema dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita satu-satunya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pernah lihat tanaman atau pohon? Tentu semua pasti pernah ya. Tanaman atau pohon bisa tumbuh karena dia punya akar. Suatu tanaman akan mengalami pertumbuhan yang bagus, yang baik, kalau akar-akarnya bisa menyerap sari-sari makanan, zat-zat makanan dari dalam tanah. Dan itu akan dibawa terus ke batang pohon, lalu ke carang ataupun cabangnya. Dan kalau dia hidup, maka pohon itu akan berbuah. Itu ada suatu proses yang kita bisa lihat sebuah tanaman ataupun pohon buah tertentu. Dan hari ini kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita masing-masing, kita boleh tetap teguh dalam kebenaran yang sudah kita dengar, kita percayai menjadi sumber kebenaran dalam hidup kita. Yang terutama tentunya kita menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Untuk itu kita perlu, yang pertama ingin saya bagikan buat kita semua adalah supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Ayat 6 dari Kolose 2 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap tinggal di dalam Dia ini berbicara tentang bagaimana hubungan kita yang terjalin dengan Tuhan setiap saat bisa kita lakukan.
Ketika kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu merupakan satu hubungan yang boleh kita jalin dengan Tuhan. Suatu hubungan yang intim dengan Tuhan yang kita lakukan karena kita sadar betul bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada artinya apa-apa. Sebagaimana firman Tuhan katakan dari Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya." Kita ini adalah ranting-rantingnya Tuhan. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Tetapi kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, maka kita tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagian pertama ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita masing-masing, kita boleh tetap terus tinggal dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan melalui hubungan intim dengan Tuhan, hubungan yang kita lakukan dengan Tuhan, terutama ketika kita datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan membaca serta merenungkan kebenaran Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Bagian kedua yang ingin saya bagikan buat kita semua pada hari ini adalah di ayat A dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa, berarti kita perlu berakar dan dibangun di dalam Dia sebagai sumber pemberi kehidupan. Akar berbicara tentang kekuatan untuk bisa hidup berdiri ataupun kokoh. Sebuah pohon tidak akan pernah bisa berdiri, tidak akan pernah bisa hidup kalau dia tidak punya akar. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melihat tanaman ataupun satu pohon, kalau dia tidak punya akar, berarti dia tidak akan pernah mengalami kehidupan. Tetapi kalau dia punya akar dan akar itu bisa menyerap sari-sari makanan, berarti itu akan melahirkan kehidupan, menyalurkan kehidupan. Itulah kita sebagai orang Kristen. Kita perlu berakar dan dibangun di dalam Tuhan sebagai sumber pemberi kehidupan itu. Kalau kita tetap berakar dan dibangun di dalam Dia, kita boleh mengalami kehidupan itu di dalam Tuhan sebagaimana Dia menjadi sumber kehidupan kita, dan kita boleh tetap berdiri kokoh dalam situasi apapun. Kita boleh tetap berdiri kokoh dengan iman kita kepada Tuhan dengan situasi apapun yang terjadi di sekeliling kita, karena kita punya power, punya kekuatan daripada Tuhan. Lalu bagian ketiga yang ingin saya bagikan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus dan kita mau menjadi orang yang dewasa secara rohani terus-menerus, yaitu kehidupan yang berlimpah dengan syukur. Ayat terakhir, yaitu bagian 7 yang terakhir dikatakan, "Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur." Kehidupan kita limpah dengan ucapan syukur. Saya percaya situasi yang terjadi saat ini mau tidak mau berpengaruh buat semua kita, bukan hanya golongan tertentu. Tapi COVID-19, wabah seperti ini punya dampak buat siapa saja. Bukan hanya kepada orang yang terkena penyakit tersebut, tapi kepada orang yang sehat juga seperti kita. Dampaknya berbagai macam. Kita tidak bisa berkomunikasi secara tatap mata, muka, untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar, beribadah, dan lain sebagainya. Bahkan perekonomian pun mengalami dampak akibat kejadian ini. Tetapi apa yang menjadi pegangan kita sebagai kebenaran, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya akan kebenaran firman Tuhan yang hari ini dibagikan? Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan bukan hanya akan mengalami pertumbuhan karena dia memiliki akar yang kuat yang membuat dia berdiri kokoh, kuat, tetapi akan mengalami suatu kelimpahan juga, yaitu menghasilkan buah. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita tahu kita boleh hidup di dalam Dia, kita boleh berakar dibangun di dalam Dia, maka kita juga harusnya menghasilkan buah dari hubungan yang kita jalin bersama Tuhan, yaitu ada limpah ucapan syukur
yang senantiasa kita ucapkan. Ada limpah ucapan syukur yang dengan mudah kita lakukan sebagai gaya hidup kita. Bukan hanya sekedar asal-asalan kita mengucap syukur, tapi kita boleh merasakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada artinya apa-apa. Itu bisa kelihatan dari gaya hidup kita, dari sikap hidup kita ketika kita menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Selama kita hidup, masalah tidak akan pernah berakhir. Selama kita hidup, tantangan akan selalu ada, tapi justru akan membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Justru kita boleh melihat bagaimana situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang menjadi pembela kita, ada Tuhan yang membentengi kita, ada Tuhan yang menaungi kehidupan kita. Dan itu membuat kita juga belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga yang keluar kata-kata dari mulut kita yang kita ucapkan bukan kata-kata yang membuat melemahkan iman, tapi justru menguatkan iman kita. Bersama Yesus kita bisa melakukan banyak hal. Sebagaimana dikatakan dari 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ucapkanlah syukur daripada kita mengucapkan kata-kata yang negatif, yang melemahkan iman kita, yang membuat orang lain juga membuat khawatir dan sebagainya. Ucapan syukur akan selalu keluar dari mulut kita, dan bukan hanya sungut-sungut, bukan hanya kegalauan yang kita ceritakan dengan situasi sekarang, bukan hanya kekhawatiran yang kita ceritakan, tapi ada buah yang membuat kita berbeda dari orang yang belum mengenal dan percaya kepada kebenaran yang kita pegang. Dan kita tahu kalau kita mampu melakukan itu karena Tuhan. Saya akan bacakan dari 1 Timotius 1:12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus. Kita bersyukur, kita bisa mengucapkan kata itu karena Yesus Kristuslah yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh sama-sama kita renungkan. Bahwa kita mau sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa secara rohani, kita boleh tetap tinggal dalam Dia. Kita boleh tetap berakar di dalam Dia, supaya kita juga bisa menghasilkan buah melalui gaya hidup kita, limpah ucapan syukur. Bukan kata-kata sungguh-sungguh, bukan kata-kata yang melemahkan iman, tapi justru kata-kata yang menguatkan iman. Karena kita tahu dalam situasi apapun ada Yesus yang membela kita. Situasi apapun tidak akan pernah melemahkan iman kita. Dan kita tahu sebagaimana firman Tuhan katakan dari 1 Timotius 1:12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus. Kita boleh kuat karena Kristus Yesus yang memberikan kekuatan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh diingatkan akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami tetap berada dalam pimpinan-Mu, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah kebenaran itu dari sikap hidup kami, dari gaya hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh mengucapkan kata-kata ucapan syukur kami dari setiap apapun yang boleh kami alami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kemampuan yang Tuhan berikan untuk menghadapi semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan itu, dan Tuhan Yesus yang menopang dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami juga ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya kita semua yang hadir di tempat ini dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan menyanyikan pujian, Tuhan Kau sempurna. Dalam rencana-Mu
Jadi bukti kebesaranmu, Jadi bukti. jadi bukti kebesaranmu. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Shalom. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Joel, terima kasih untuk pemain musik, terima kasih untuk yang sudah mengedit video, dan terlebih-lebih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah setia untuk mengikuti ibadah chapel online Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung. Pengumuman dari saya untuk jadwal berikutnya 29 September 2020 WL Saudari Sevrin, pemain musik Saudara Ken, Saudari Lin, dan Saudari Jen yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan Mandandi, dan yang mengedit video Saudara Yaman. Selamat mempersiapkan diri, semangat untuk teman-teman. Semoga kita terus menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung bangkit, berjaya, dan menjadi berkat.